Deddy Mulyadi melawan takdir. Deddy Mulyadi menantang Tuhan dengan salah satu kebijakannya. Jadi, Deddy Mulyadi buat satu terobosan baru tentang kebijakan, yaitu apa? Bahwasanya bagi siapa saja yang ingin mendapatkan bantuan beasiswa, bantuan PKH, dan lain sebagainya, bantuan sosial, harus dan diwajibkan mengikuti program KB ataupun membatasi jumlah anak. Nah, kebijakan ini menuai pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwasanya dengan Kang Deddy buat kebijakan ini mencampuri urusan Tuhan, yaitu apa? Membatasi jumlah anak, yang mana anak itu adalah takdir, yang mana itu adalah wewenangnya Tuhan, dan Kang Deddy Mulyadi masuk di ranah itu. Tetapi ada juga yang pro dan menganggap kebijakan ini bisa jadi salah satu tahapan untuk menuju warga Jawa Barat menjadi warga yang maju, daerah yang maju, tidak lagi daerah miskin, tidak lagi daerah tertinggal. Yuk, coba kita akan kupas bersama bagaimana tentang kebijakan ini dan ada pelajaran apa untuk kalian menghadapi hidup ini. Kita akan telusuri, akan analisis dengan dua. Yang pertama dengan ilmu statistik, dan yang kedua tentunya dengan pemahaman agama yang benar, karena ini ada kaitannya dengan pemahaman agama. Kita mulai dulu dengan statistik. Warga Jawa Barat update terbaru penduduknya di tahun 2025 adalah 51 juta sekian. Kita bulatkan saja 52 juta penduduk. Kemudian kita komparasi dengan salah satu negara maju tetangga kita, Singapura. Singapura itu jumlah penduduknya 5,1 juta, ya kan? Nah, jadi perbandingannya adalah 10 kali lipatnya. Kenapa Singapura bisa menjadi negara maju? Income pendapatannya tinggi dan Jawa Barat masih tertinggal dan miskin. Ini kita bicara negara ya, daerah gitu kan. Perbandingannya bang nggak apple to apple, nggak apa-apa. Masalahnya yang kita soroti bukan di sananya. Sebenarnya kita itu nggak usah terlalu jauh-jauh dengan satu provinsi atau satu negara untuk mengukur kesejahteraan itu. Kita kembalikan aja kepada keluarga, ya kan? Ini relate banget dengan keluarga saya. Saya lahir dari 8 bersaudara, ya kan? Saya itu punya 7 bersaudara. Hidup saya, keluarga saya akui saya miskin, ya kan? Dari keluarga besar saya ini 80% itu miskin, ya kan? Nah, kenapa saya ambil masalahnya dengan ini? Apakah dikarenakan keluarga ataupun orang tua saya, ibu bapak saya tidak punya modal dan sehingga menyebabkan miskin? Bukan. Faktor utamanya adalah banyak anak tidak diiringi dengan pengetahuan yang benar, gitu loh. Jadi banyak anak tapi nggak punya ilmunya, begitu loh. Akhirnya keluarga saya miskin. Kenapa saya katakan tanpa ilmu? Karena kakek dan nenek saya itu orang kaya, ya kan, tuan tanah, ya kan. Tetapi kenapa bapak saya, ya kan, melahirkan ke-8, bapak dan ibu saya punya anak 8 kok miskin? Padahal kan ada modal, minimal warisan lah ya dari orang tuanya, dari kakek saya. Karena punya banyak anak tapi tidak diiringi dengan ilmu. Bang, banyak anak kan banyak rezeki. Nah, ini nih, perkataan ini benar, tidak ada yang salah. Banyak anak banyak rezeki. Tetapi kalian tempatkan pemahaman ini, kata-kata barusan itu, banyak anak banyak rezeki itu di waktu yang tepat. Kapan
istilah banyak anak banyak rezeki itu muncul adalah di waktu dulu. Misalkan Jawa Barat masih belum ada penduduknya, lahan pertanian luas. Begitu loh. Sehingga untuk menggarap pertanian diperlukan manpower, diperlukan manusia. Maka ketika kamu banyak anak, maka kamu semakin banyak mengurus lahan. Begitu loh. Jadi tetap aja meskipun di zaman dulu yang paling diutamakan bukan anaknya dulu, tetapi lahannya dulu dan ilmu pengetahuan tentang mengelola lahan. Maka makin banyak anak, banyak rezeki. Betul, karena mengelola lahan. Semakin banyak anaknya, lahan yang dikelola semakin banyak, rezekinya makin banyak. Paham sampai di sini? Tetapi kalau tidak diimbangi dengan pengetahuan yang mumpuni, yang benar, kamu banyak anak, lahannya ada, nggak bisa cara bertaninya, tetap miskin. Paham sampai di sini? Nah, jadi hati-hati. Nah, itu dari sisi statistik. Sekarang kita bicara dari sisi agama. Begitu loh, ya kan? Benarkah kebijakan membatasi jumlah anak itu melawan takdir, melawan ketentuan Tuhan? Jawabannya tidak. Jawabannya saya yakin betul tidak, ya kan? Kamu HB, kamu membatasi jumlah anak bukan menentang takdir, tapi itu adalah choice ataupun pilihan. Tuhan memberikan keistimewaan kepada kita adalah memilih, free will ataupun boleh memilih. Nah, ketika pilihan itu bukan masuk kepada takdir. Takdir itu di luar pilihan kita, itu namanya takdir. Kamu terlahir cowok, kamu terlahir cewek, itu takdir. Karena kita nggak bisa milih mau cewek apa mau cowok. Paham sampai di situ ya? Tetapi ketika kamu memilih, kamu sudah menentukan pilihan itu bukan lagi ranah takdir, itu adalah pilihan. Begitu ya? Paham? Jadi di sini tidak ada yang menentang takdir. Gitu. Jadi kalau kita bicara takdir, dan takdir itu adalah ranahnya Tuhan. Kamu jangan pernah coba-coba masuk ke ranah itu. Begitu loh. Karena kamu nggak bakalan nyampe. Itu benar-benar hak prerogatif Tuhan. Kamu nggak bisa ngomong ini takdir, nggak bisa. Itu ranahnya Tuhan. Ranah kita itu adalah memilih. Nah, jadi kalau dari sisi agama ini sudah lepas. Jadi tidak ada urusannya dengan takdir dan lain sebagainya. Karena itu adalah masuknya adalah ke pilihan. Begitu loh. Nah, benarkah banyak anak di era sekarang bikin kamu miskin? Betul. Sangat betul. Kenapa? Kecuali kamu diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Contoh, Cina. Cina itu jumlah penduduknya banyak. Justru itu yang bikin mereka maju, karena ada bonus demografi. Tetapi kenapa Cina bisa maju? Sedangkan misalkan ada negara kayak Bangladesh yang penduduknya banyak kok miskin negaranya. Ilmu diimbangi dengan ilmu yang tepat. Begitu loh. Jadi silahkan kamu mau pilih punya banyak anak, siapkan dulu ilmunya, pengetahuannya kamu siapkan dulu, ya kan? Punya anak satu nanti kamu akan bentuk seperti apa, anak dua, anak tiga, anak empat, dan seterusnya. Bisnisnya ini, lahannya ini, pengetahuannya di sini, itu akan bikin kamu maju. Tetapi ketika kamu tidak punya ilmu pengetahuannya, akan bikin kamu miskin. Jadi kita nggak bisa ngambil contoh Cina. Cina itu persiapkan dulu ilmunya, begitu loh. Jadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan untuk bisa menekan jumlah anak ini ataupun dibatasi, itu adalah kebijakan yang menurut saya kalau dijalankan dengan benar, masyarakatnya juga memahami dengan benar dengan kebijakan ini, saya meyakini ini adalah tonggak menuju kemajuan Jawa Barat. Nah, coba sekarang di sini saya ingin tahu kalian yang kontra pendapat dengan saya, yang setuju bahwa banyak anak banyak rezeki, tunjukkan argumentasi kalian di kolom komentar. Bener gak tuh pendapat kalian?
Karena saya rasa sih dalam kehidupan saya, dikit anak kita semakin fokus begitu loh. Anak ini fokus ke makanannya, gizinya, pendidikannya, begitu kita fokus. Ketika tapi lain dengan banyak anak, jangankan kita mau mikirin fokus ke pendidikannya, mau bikin ke mentalitasnya, boro-boro yang ada kita sibuk ngurusin ini besok makan apa, ya kan? Itulah kalau banyak anak. Jadi sekali lagi pahami betul-betul, beragamalah dengan logis, dengan ilmu pengetahuan, supaya kamu tidak terjerumus ke dalam jurang kemiskinan, jurang kemunduran. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.